Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ai Amalia Citra Devi dari Universitas Dinamika. Nah, kali ini saya akan bahas tentang Laravel lagi, tapi kira-kira apa ya spesifiknya yang akan saya bahas? Yap, betul sekali. Kali ini saya akan membahas tentang migration pada Laravel. Tapi untuk pertama-tama, untuk yang belum tahu apa itu migration, migration adalah sebuah fitur yang ada pada Laravel. Dan migration itu adalah merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration Laravel, memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Nah, dengan menggunakan migration ini, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration akan membantu dan menggenerate file-file dari migration sebagai control system. Lalu file-file inilah yang akan dikirimkan oleh programmer antara satu sama lain saat sedang membuat atau mendevelop sebuah aplikasi. Kita ambil contohnya dulu, misalnya pada programmer A menangani proses pembuatan untuk data mahasiswa, sedangkan programmer B menangani proses pembuatan data dosen, dan programmer C membuat proses pembuatan data KRS dan KHS. Nah, jika si programmer A melakukan perubahan pada tabel data mahasiswa, dan ya tinggal programmer A ini mengirimkan file migration-nya saja kepada programmer yang lain agar bisa dimigrate. Seperti itu contoh singkatnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke prakteknya. Seperti biasa, kita masuk dulu ke command prompt atau mengaktifkan Laravel-nya dengan menggunakan sintaks seperti ini. Lalu tambahkan nama file atau nama project kita. Nah, di sini saya menggunakan nama projectmu. Lalu kita masuk saja. Setelah itu kita ketikkan php artisan serve untuk menyalakannya, untuk mengaktifkan lah tentunya. Setelah itu, kita langsung saja membuka command prompt yang lain. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama, seperti ini. Setelah itu, langsung saja kita membuat file migration-nya, yaitu dengan mengetikkan php artisan make migration. Nah, di sini kita isi, setelah kata migration, kita isi nama file yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat dengan nama pengguna, tabel pengguna. Setelah itu langsung di-enter saja, dan kita langsung bisa melihat bahwa di sini migration-nya sudah dibuat dengan keterangan create migration dengan nama file, tanggal kita membuatnya, dan nama tabel yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita langsung saja ke folder Laravel yang kita buat atau yang kita sudah konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke database, folder database, lalu ke migration. Nah, ada beberapa file di sini yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu kita langsung saja ke tabel pengguna, kita masukkan ke software pendukung kita. Nah, seperti ini. Untuk pertama-tama memang isinya kosong, maka kita akan menambahkan beberapa sintak pada function up dan function down-nya. Di sini saya akan menambahkan beberapa sintak. Di sini saya sudah membuat beberapa sintak sebelumnya yang dapat kita lihat pada notepad saya. Lalu kita copy paste langsung saja. Untuk yang pertama ini adalah untuk function up-nya. Seperti ini. Setelah itu untuk yang kedua, kita menggunakan skema drop if exists untuk tabel penggunanya. Ini taruh pada bagian function down-nya. Di sini lebih tepatnya.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk konten di dalam tabel yang sudah saya buat. Nah, di sini ada ID, lalu ada nama yang dengan jumlah maksimal adalah 100, lalu ada email dengan jumlah maksimal kata adalah 100, dan passwordnya dengan jumlah maksimal kata adalah 100. Setelah itu ada drop if exists untuk tabel pengguna, lalu kita langsung save saja. Setelah di-save, kita langsung saja menuju command prompt yang sudah dibuka sebelumnya. Di sini kita langsung ketikkan php artisan migrate. Nah, di sini kita dapat melihat jika ada beberapa file migration yang sudah di-migrate. Ini jika kita menggunakan langsung PHP Artisan Migrate. Nah, di sini kita langsung dapat melihat semuanya. Tapi jika kita ingin melakukan migrate hanya pada beberapa file saja, maka kita dapat menuliskan PHP Artisan Migrate, path-nya, lalu di sini ada nama projectmu, nama folder project yang kalian buat, lalu database, migration, lalu di sini ada nama file. Nah, untuk nama file ini bisa langsung kita copy paste dari sini saja, seperti ini contohnya. Setelah itu kita masukkan seperti ini. Lalu jika kita belum menggunakan PHP Artisan Migrate yang pertama, maka migrate akan berhasil dilakukan. Namun jika kita sudah melakukan migrate pada sebelumnya dengan menggunakan PHP Artisan Migrate ini, maka saat kita melakukan migrate yang kedua dengan cara seperti ini, itu akan tertulis bahwa nothing migrate, yang artinya file tersebut sudah dimigrate terlebih dahulu, jadi tidak akan diproses lebih lanjut. Seperti itu. Lalu kita dapat melakukan pengecekan lagi pada website atau browser untuk PHP MyAdmin-nya. Di sini kita akan membuka tab browser baru, dan saya mengetikkan localhost PHP MyAdmin. Cara ini dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah benar dalam database yang kita buat sebelumnya itu sudah ada migration-nya. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada database Laravel sudah ada tabel migration. Untuk melihat konten dalamnya, kita bisa melakukan select from migration. Seperti ini. Lalu kita go untuk melihat, dan kita dapat melihat sesuai dengan isi dari folder yang ada pada database ini. Ada 5 file, dan di sini juga ada 5 file sama. Tetapi perlu kita ketahui juga, jika kita diposisikan sebagai seorang developer, kita pasti akan pernah ada di posisi atau di kondisi yang kita mengharuskan untuk mengatur ulang tabel-tabel yang telah kita buat. Dan dari situ kita pasti membutuhkan sebuah sintak atau fitur yang disebut rollback, yang digunakan untuk melihat perubahan dari tim yang sudah kita buat. Nah, maka dengan cara apa kita bisa menggunakan rollback? Kita dapat mengikuti sintaks sebagai berikut, yaitu dengan menuliskan PHP artisan migrate rollback. Nah, untuk ini kita dapat melihat bahwa untuk semua file yang sudah di rollback. Rollback itu sebenarnya apa sih? Jadi rollback sendiri digunakan untuk melakukan pengecekan step ulang pada step sebelumnya. Dan jika kita sudah melakukan rollback seperti ini, kita cek lagi pada SQL-nya, pada folder migration apakah ada select all from migration. Nah, di sini langsung hilang karena ya untuk
untuk yang pertama kali kita migrate itu adalah yang pertama tadi, dan kita tidak ada melakukan perubahan apapun, jadi sehingga setelah kita melakukan rollback, itu akan hilang untuk file-filenya pada database ini. Setelah itu ada juga fitur reset. Untuk mengecek database Laravel kita, maka kita dapat melakukan reset atau membalikan kembali pada saat kita terakhir kali menggunakan perintah migrate ini. Maka untuk melakukan reset itu kita dapat menggunakan sintak atau komen seperti ini, php artisan migrate reset. Nah, karena sebelumnya sudah dilakukan rolling back, maka di sini akan tertulis nothing to roll back karena di dalam database Laravel kita tidak ada file-file yang di-migrate lagi. Nah, untuk kali ini penjelasan saya sampai situ dulu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.